Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Murtado Haji. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bersama kawan-kawan saya mengenai klasifikasi badan usaha yang ada di Indonesia. Namun sebelum itu, saya ingin memberikan gambaran kepada kawan-kawan semua mengenai klasifikasi badan usaha yang ada di Indonesia yang nanti akan dipaparkan oleh saya dan teman-teman saya. Perusahaan merupakan alat dari badan usaha untuk mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan. Sedangkan bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang klasifikasi badan usaha yang ada di Indonesia dan bagaimana cara mendirikan badan usaha yang ada di Indonesia. Perkenalkan, teman-teman saya. Yang pertama ada Aprodita Dia Maulin, yang kedua ada Nur Fauzia, yang ketiga ada Irsyad Purnama, dan yang keempat ada Irfan Hakim. Di sini kami akan memberikan gambaran, kemudian penerangan isi. Kemudian nanti setelah kami deskripsikan, kawan-kawan mahasiswa yang lain akan mampu mengklasifikasikan badan usaha yang ada di Indonesia serta dan cara mendirikan badan usaha yang ada di Indonesia. Pembahasan yang pertama tentang pengertian badan usaha, yang kedua ada macam-macam badan usaha, yang ketiga ada bentuk badan usaha, yang keempat ada aturan hukum dan prosedur pendirian badan usaha, yang kelima, prosedur umum mendirikan badan usaha. Yang keenam, ada perbedaan badan usaha PT dan CV. Dan yang ketujuh, ada studi kasus dan ditutup oleh kesimpulan. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, diantaranya ada produk dan jasa yang harus dijual atau diperdagangkan, tentang cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan. Nah, penentuan mengenai harga pokok dan harga jual pada produk ataupun jasa, kebutuhan akan tenaga kerja, organisasi internal, pembelanjaan, dan jenis dari badan usaha adalah lembaga kesatuan hukum yang ekonomis menggunakan modal dan tenaga kerja dengan tujuan mencari keuntungan. Jika klasifikasinya sesuai hukum, jenis usaha dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha berbentuk hukum dan non-hukum. Secara pengertian, badan usaha berbentuk hukum memisahkan harta kekayaan pribadi atau pemilik atau pendiri dengan perusahaan. Sebaliknya, harta kekayaan pemilik atau pendiri dalam badan usaha non-hukum tidak memiliki pemisah yang jelas. Macam-macam badan usaha berdasarkan kegiatannya. Ekstraktif, kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam. Contoh, hasil dari hutan, hasil laut, dan lain-lain. Agraris, melakukan jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Perdagangan, kegiatan membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Contoh, perdagangan beras dilakukan oleh seorang dengan membeli beras di daerah penghasil padi. Industri, kegiatan mengolah bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi bahan setengah jadi atau barang siap pakai. Contoh, sepatu, pakaian, dan sebagainya. Jasa, kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contoh, jasa pengangkutan barang, jasa perbankan, dan lain-lain. Macam-macam badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. BUMN, badan usaha milik negara, di mana pemilik modal adalah pemerintah atau negara. BUMS, badan usaha milik swasta, yaitu modal perusahaan dimiliki oleh pihak swasta. Dalam hal ini dapat berupa swasta nasional dan pihak asing. BUMD, badan usaha milik daerah, yaitu kepemilikan usaha berada di tangan pemerintah daerah.
Badan usaha campuran. Badan usaha campuran yaitu merupakan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah atau swasta. Kepemilikan modal. Modal memainkan peranan besar dalam pendirian suatu usaha. Tanpa modal yang cukup, suatu usaha tak akan berjalan optimal. Modal suatu usaha pun juga beragam tergantung siapa pemiliknya. Macam-macam badan usaha berdasarkan wilayah negara. Globalisasi ekonomi menyebabkan banyaknya usaha yang didirikan di luar negeri atau usaha luar negeri yang didirikan di dalam negeri. PMDN, penanaman modal dalam negeri, di mana kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat negara sendiri. Contoh, Sido Muncul dan Indofood. PMA, penanaman modal asing, adalah perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah Indonesia atau dalam negeri. Contoh, Unilever Belanda. Aturan hukum berdirinya badan usaha. Masing-masing jenis usaha memiliki aturan hukum, baik secara umum maupun tentang cara pendiriannya. Misalnya, prosedur pendirian badan usaha non-hukum seperti firma dan CV diatur kitab-kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sedangkan prosedur badan usaha terbentuk hukum memiliki aturan sendiri. Misalnya, aturan hukum tata cara pendirian PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sementara koperasi memiliki Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1942 dan yayasan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Aturan Undang-Undang BUMN Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 23 Ayat 4, Pasal 33 Ayat 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Undang-Undang Indonesia Nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara tahun 1999 sampai dengan 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseteruan terbatas dan Undang-Undang BUMS. Pasal 33 Undang Dasar 1945 yang intinya menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Aturan hukum BUMD. Dasar-dasar pembentukan BUMD adalah Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Undang-undang ini telah memberikan pengertian perusahaan daerah di mana kantor dititik beratkan kepada permodalan yang dinyatakan untuk seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah. Prosedur umum pendirian badan usaha. 1. Membuat akta pendirian usaha. Langkah pertama yaitu perusahaan harus memiliki akta pendirian. Akta pendirian sendiri merupakan dokumen penting bagi informasi lengkap perusahaan seperti nama, domisili, bidang usaha, kepemilikan modal, jumlah dasar modal, hingga peran-peran dalam struktur organisasi. Akta pendirian usaha dibuat di depan notaris bersama pendiri perusahaan sekaligus ditandatangani pihak-pihak yang hadir. Meskipun beberapa perusahaan tidak harus memiliki akta pendirian, namun dokumen ini tetap penting sebagai pengesahan perusahaan serta menjadi syarat untuk urusan-urusan hukum. 2. Mengurus surat keterangan domisili usaha SKDU. Sesuai nama, surat ini dikeluarkan oleh pemerintah setempat yaitu kelurahan atau desa tempat perusahaan berada. Cukup membawa KTP pendiri, fotokopi pajak bumi bangunan terakhir, dan IMB atau kontak sewa dengan pemilik gedung untuk mengurus dokumen ini. Namun baru-baru ini pemerintah mengeluarkan aturan
terkait. Dokumen ini melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 atau 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 5000 atau 6049 atau SJ pada Juli 2019. Isinya adalah pemerintah memberi kebebasan terhadap pemilik perusahaan untuk mengurus surat pernyataan domisili usaha SPBDU secara mandiri. 3. Mengurus nomor pokok wajib pajak NPWP. Selanjutnya yaitu NPWP ke kantor pelayanan pajak sebagai surat keterangan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Untuk mengurusnya perlu membawa KTP pendiri, akta pendirian perusahaan, dan SKDU atau SPDU. Semua terbentuk badan usaha dikenai pajak bagi penghasilan yang merupakan objek pajak. Aturan ini juga berlaku pada badan usaha yang berbentuk yayasan jika lembaga tersebut menerima atau memperoleh penghasilan wajib pajak. Yang keempat, mengurus nomor izin berusaha. Langkah ini terakhir dalam mengurus NIB. NIB sendiri merupakan identitas pengenal bagi seluruh perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga online Single Submission OSS berupa 13 digit acak yang disertai pengaman dan tanda tangan elektronik. Proses pengurusan cukup mudah, yaitu tinggal akses dan ikuti langkah-langkah pengisian sesuai jenis di laman resmi OSS. Setelah mendapatkan NIB, kamu bisa menggunakan sebagai tanda daftar perusahaan, TDP, angka pengenal importir, API, hingga akses kepabeanan. Perbedaan PT dan CV. 1. Bentuk usaha badan hukum berdasarkan bentuk usaha badan hukum. Perseroan terbatas memiliki badan hukum yang dapat digunakan untuk usaha kecil, menengah, atau besar. Sedangkan Komanditer Vennootschap atau CV tidak berbentuk badan hukum. Maka dari itu tidak ada peraturan tertentu yang menjadi dasar hukumnya. Hal tersebut yang membuat CV lebih dipilih oleh para penggiat usaha kecil menengah atau UKM. Berdasarkan modal dasar perusahaan. Berdasarkan modal perusahaan, modal dasar pada perseroan terbatas atau PT ditentukan berdasarkan kesepakatan awal para pendiri PT. Selain itu, 25% dari jumlah modal harus disetor penuh. Sedangkan di Komanditer Vennootschap, setiap mitra yang terlibat wajib memasukkan pendapatan ke dalam perusahaan. Tidak ada jumlah minimum pemasukan yang harus dilakukan, tetapi hal ini akan memengaruhi distribusi keuntungan. 3. Berdasarkan kegiatan usahanya. Perseroan terbatas lebih fleksibel dalam bidang yang dijalankannya, antara lain pendirian PT meliputi kegiatan usaha perdagangan, pembangunan atau kontraktor, pertambangan, pertanian, perbengkelan, dan jasa angkutan darat untuk industri percetakan. 4. Berdasarkan struktur kepengurusan. Menurut struktur kepengurusan, pengurusan perseroan terbatas dilakukan oleh direksi dan bawahannya. Semua keputusan diambil berdasarkan rapat umum pemegang saham RUPS. Pemegang saham yang tidak berwenang dilarang melakukan pengurusan. Sedangkan pengurus Komanditer Vennootschap atau CV dilakukan oleh mitra aktif yang telah diberi wewenang. Mitra pasif dilarang menjalankan kepengurusan meskipun diberi wewenang untuk menjalankan kepengurusan. 5. Berdasarkan prosedur pendirian. Perseroan terbatas atau PT memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, serta diperlukan adanya notaris yang akan mewakili pengajuan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM. Setelah itu, Menteri Hukum dan HAM akan mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa PT tersebut dianggap sah. Persyaratan yang diperlukan untuk mendirikan PT antara lain didirikannya oleh sedikitnya 2 orang dan masing-masing harus mengambil bagian saham
pendirian tersebut terbentuk akta notaris di mana semua dokumen harus dibuat dalam bahasa Indonesia, harus ada pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sehingga berstatus badan hukum yang sah. Nah, dari pembelajaran studi kasus yang kawan-kawan lihat pada PPT kami, di sini kami akan memberikan suatu pelajaran yang penting tentang suatu perusahaan PT Sariwangi yang dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Selasa 16 Oktober 2018. Sebelumnya, perusahaan yang didirikan oleh Johann Alexander Supit pada tahun 1962 ini terlilit hutang lebih dari 1 triliun rupiah. Apakah ini berarti kita tidak bisa menikmati teh celup Sariwangi? Ternyata pada tahun 1989, brand Sariwangi sudah dibeli oleh Unilever. Sekali lagi ingat ya, yang dibeli adalah brand Sariwanginya, bukan PT Sariwangi. Dengan kata lain, PT Sariwangi tetap memproduksi dan mensuplai teh Sariwangi ke Unilever. Namun, brand Sariwangi sudah menjadi milik Unilever. 19 tahun kemudian, tepat awal tahun 2018, Unilever memutuskan kontrak dengan PT Sariwangi untuk mensuplai teh Sariwangi ke Unilever. Entah dari mana Unilever mendapatkan suplai penggantinya, yang jelas produk Sariwangi masih tersedia di pasaran. Dan bulan ini PT Sariwangi dinyatakan pilot. Menariknya, teh Sariwangi akan tetap ada di pasaran karena pemilik brandnya yaitu Unilever masih tetap berdiri. Bangkrutnya perusahaan yang melahirkan bukan berarti mati produknya. Bangkrutnya perusahaan yang melahirkannya bukan berarti mati produknya. Banyak pelajaran yang kita petik dari kejadian ini. Pertama, brand itu sangat penting. Bahkan harga brand boleh jadi lebih mahal dibandingkan dengan aset fisik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Orang-orang yang cerdas dan berakal sehat akan fokus membangun brand dan intangible asset lainnya. Dalam bahasa pengembangan diri, brand itu sama dengan reputasi diri. Dengan reputasi inilah kita bisa memiliki pengaruh yang meluas. Harga Anda akan semakin mahal. Reputasi yang baik juga akan menyelamatkan kita saat kita gagal dan terpuruk. Bangunlah reputasi Anda semakin tinggi, semakin kuat, semakin mengakar. Bagi Anda yang ingin menguatkan reputasi kepemimpinan Anda. Yang kedua, seriuslah membangun bisnis yang tidak akan merugi. Yang ketiga, kurangi nafsu berhutang. Nafsu untuk membesarkan bisnisnya, membuat manajemen untuk meminjam uang kepada bank. Contoh seperti PT Sariwangi yang meminjam uang kepada 5 bank, yaitu HSBC, ICBC, Rabobank, Penin, dan Commonwealth. Ternyata proyek yang mereka kembangkan dengan dana pinjaman ini hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Akhirnya, perusahaan yang sudah berdiri setengah abad lebih tidak sanggup membayar dan dinyatakan gulung tikar. Pelajaran diambil, jangan demi gengsi dan gaya hidup Anda rela berhutang ke sana kemari. Apalagi gali lubang dan tutup lubang hanya karena Anda ingin terlihat menjadi orang yang terpandang. Hidup bersahaja justru menambah dan meningkatkan reputasi Anda. Sariwangi memberikan pelajaran wangi kepada kita bahwa brand dan atau reputasinya nilainya sangat tinggi. Kita jangan terjebak dalam kubangan hutang tiada henti. Dan bersegeralah aktif menjalankan perniagaan yang tiada merugi, yang untungnya bisa dibawa mati. Dengan cara sedekah, hemat, dan mampu memanajemen dengan baik. Dalam membentuk sebuah bisnis, penting bagi Anda untuk merancang landasan hukum untuk usaha yang akan Anda bangun dan menentukan bentuk usahanya. Hal ini sangat penting, mengingat landasan hukum dalam suatu bisnis adalah komponen terpenting. Oleh karena itu, dengan kita mengetahui materi tadi, kita dapat mengklasifikasikan badan usaha yang ada di Indonesia. Dan ketika kita ingin membuka usaha,
tentunya kita sudah mengetahui langkah pertama apa yang harus kita ambil dalam membuka usaha. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.